Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian semua. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bagian yang ketiga. Siswa-siswi sekalian, pada pembahasan yang lalu kita telah membicarakan tentang hakikat pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran serta dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Siswa-siswi sekalian, minggu kemarin kita juga telah membahas tentang peran penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Dan kali ini kita akan membahas peran advokat serta komisioner KPK di dalam penegakan hukum di Indonesia. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Secara khusus, tugas advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara. Siswa-siswi sekalian, setiap warga negara Indonesia dapat menjadi seorang advokat. Untuk itu, ada beberapa persyaratan untuk bisa menjadi seorang advokat. Di antaranya, yang pertama, warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang keempat, berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Dan yang kelima, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Nah, siswa sekalian, advokat mempunyai beberapa hak. Di antaranya, yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Yang ketiga, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaannya atau pembelaan kliennya. Yang keempat, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela kliennya. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita dengan kewajiban advokat, pengacara, atau kuasa hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat, pengacara, atau kuasa hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya karena hubungan profesinya
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Siswa-siswi sekalian, kita teruskan pembahasan kita pada peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mengemban tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang. Dalam hal ini, instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi. Yang kedua, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, siswa sekalian, dalam melaksanakan tugasnya, KPK mempunyai beberapa wewenang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang ketiga, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang keempat, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, siswa-siswi sekalian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan. Yang kedua, keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Siswa sekalian, kita teruskan asas-asas di dalam KPK menjalankan tugasnya. Asas yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir KPK dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang kelima, proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar peristiwa kriminal di berbagai media massa. Peristiwa kriminal merupakan contoh pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, atau dengan kata lain, pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar karena sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku
sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Nah, siswa sekalian, untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap hukum, dibuatlah sanksi. Siswa sekalian, dari semua jenis norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang mempunyai sanksi tegas, nyata, mengikat, dan memaksa. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pada pasal 10 KUHP diatur sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nyata berarti adanya aturan secara material yang telah ditetapkan kadar hukumnya. Misalnya, pasal 338 KUHP menetapkan hukuman bagi pembunuh paling lama 15 tahun. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita sampai kepada pembahasan terakhir dari pelindungan dan penegakan hukum, yaitu pada partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang ditunjukkan dalam perilaku nyata berupa kesadaran untuk 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan 3. Menegakkan kepastian hukum. Nah, ayo kita sama-sama taat terhadap hukum yang berlaku. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sampai jumpa lagi pada kelas online PPKN berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.